بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Berjuta-juta umat muslim di dunia banyak yang mengaku bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Tapi setelah Allah memanggil lewat azan, banyak yang berguguran dan tidak lulus. Karena pada kenyataan yang kita lihat, walaupun azan telah berkumandang, kebanyakan orang yang mengaku muslim enggan beranjak untuk segera menjawab panggilan Allah dengan segera mendirikan sholat. Pemirsa Hasanah, inilah kisah azan dan perannya dalam Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum pemirsa Trans 7. Jumpa lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami akan mengangkat ragam keunikan dari azan yang merupakan panggilan sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam keunikan dan kajiannya dalam perspektif Islam. Sudah pasti setiap hari suara azan terdengar, apalagi bagi yang tinggal di negara muslim. Azan merupakan seruan bagi umat muslim untuk menunaikan sholat. Apabila azan telah berkumandang, maka sebagian besar umat muslim datang ke masjid-masjid terdekat untuk menunaikan sholat. Azan memiliki keistimewaan sehingga bagi orang yang menyerukan azan sekalipun, Allah telah menjanjikan pahala kepadanya. Di balik keistimewaan tersebut, azan juga menyimpan fakta-fakta unik. Di antaranya adalah kalimat penyeru yang mengandung kekuatan dahsyat. Begitu azan berkumandang, kaum muslim yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah akan segera bergegas ke masjid menunaikan sholat. Tanpa sadar, syaraf akan memerintahkan tubuh untuk segera menunaikan sholat. Simpul-simpul kesadaran psikoreligius dalam otak umat muslim mendadak bergetar hebat dan terhubung secara simultan. Seakan suara khas azan telah tertanam dalam alam bawah sadar setiap muslim. Sehingga ketika mendengarnya, indera-indera tubuh mereka lalu bergerak untuk sholat. Pada saat itulah, suara azan seakan telah menyentuh fitrahnya untuk beribadah. Fakta unik berikutnya adalah banyak non-muslim yang menjemput hidayah setelah mendengar azan. Banyak kisah perjalanan hidup kaum mu'alaf hingga akhirnya menemukan hidayah yang seringkali menyentuh nurani. Salah satu sebab yang sering terjadi adalah suara azan yang didengar mereka telah menggetarkan hati dan kesadaran terdalam untuk mengucap syahadat. Seakan fitrah Islam dalam diri mereka terbangkitkan melalui alunan azan itu. Subhanallah. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriyah. Pada saat Rasulullah SAW menetap di Madinah, beliau membangun masjid dan melaksanakan sholat berjamaah. Di masa itu, kaum muslimin selalu mengintai dan mengira-ngira waktu sholat, kemudian pergi ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Tetapi masalah itu tidaklah mudah. Ada yang kadang ketinggalan sholat berjamaah atau terlambat karena kurang pandai memperkirakan waktu. Karena itulah, Rasulullah SAW berpikir serius tentang bagaimana cara mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah. Orang-orang Islam pun mulai memikirkan solusi praktis untuk mengatasi masalah ini. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan bagaimana cara memberitahu masuknya waktu sholat dan mengajak banyak orang agar berkumpul ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Di dalam musyawarah itu terdapat beberapa usulan. Ada yang mengusulkan supaya dikibarkan bendera sebagai tanda waktu sholat telah masuk. Apabila benderanya telah berkibar, hendaklah orang yang melihatnya memberitahu kepada umum jika telah masuk waktu sholat.
Ada juga yang mengusulkan supaya ditiup trompet seperti yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi. Ada lagi yang mengusulkan supaya dibunyikan lonceng seperti yang biasa dilakukan oleh orang Nasrani. Ada juga seorang sahabat yang menyarankan bahwa manakala waktu sholat tiba, maka segera dinyalakan api pada tempat yang tinggi di mana orang-orang bisa dengan mudah melihat ke tempat itu. Atau setidak-tidaknya asapnya bisa dilihat orang walaupun ia berada di tempat yang jauh. Dan kaum muslim yang melihat api itu dinyalakan, hendaklah datang menghadiri sholat berjamaah. Namun semua usulan diajukan itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau menukar lafal itu dengan as-sholatu jami'ah yang berarti marilah sholat berjamaah. Hingga datanglah sahabat Abdullah bin Zaid yang bercerita jika dia mimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan seperti saat ini. Lalu dikabarkanlah perihal mimpi ini kepada Rasulullah. Umar bin Khattab yang juga mendengar hal itu dan ternyata dia juga mengalami mimpi yang sama. Umar bin Khattab pun berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi." Lalu Rasulullah bersabda, "Segala puji bagimu." Dan sejak saat itulah Rasulullah menyetujui untuk menggunakan lafaz-lafaz azan itu sebagai tanda waktu sholat tiba. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Adapun adab melaksanakan azan menurut jumhur ulama ialah muazin hendaknya tidak menerima upah dalam melakukan tugasnya. Muazin harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dan najis muazin. Muazin diperkenankan memasukkan dua anak jarinya ke dalam kedua telinganya. Sebaiknya berazan menghadap ke arah kiblat dan ketika membaca hayya 'alas shalah, muazin menghadapkan muka dan dadanya ke sebelah kanan dan ketika membaca hayya 'alal falah, menghadapkan muka dan dadanya ke sebelah kiri. Orang-orang yang mendengar azan hendaklah menyahutnya secara perlahan dengan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh muazin. Kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yang keduanya disahut dengan la haula wala quwata illa billah, yang berarti tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, setelah selesai azan, muazin dan yang mendengar azan hendaklah berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Yang artinya, wahai Allah, Tuhan yang menguasai seruan yang sempurna ini, dan salat yang sedang didirikan, berikanlah kepada Muhammad karunia dan keutamaan serta kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan untuknya. Ada azan, ada pula iqamah. Azan dan iqamah adalah dua perkara sunat dilakukan sebelum melakukan sembahyang fardu. Azan dari segi bahasa bermaksud pemberitahuan, manakala dari segi syara pula diartikan sebagai suatu gabungan perkataan tertentu untuk mengetahui waktu sembahyang fardu, atau boleh diartikan sebagai pemberitahuan tentang waktu sembahyang dengan lafaz-lafaz tertentu. Iqamah pula bermaksud sebutan tertentu untuk membangkitkan para hadirin mengerjakan sembahyang. Syarat-syarat iqamah adalah sama seperti azan, tetapi dibolehkan jika dilakukan oleh kaum wanita ketika sembahyang bersendirian atau berjamaah sesama kaum wanita. Selain itu, iqamah juga disyaratkan tidak diselangi dengan diam yang terlalu lama, diantaranya dengan takbiratul ihram, kecuali sekedar imam menyuruh agar membetulkan shaf atau barisan salat berjamaah. Iqamah hendaklah dilakukan dengan cepat karena ia disyariatkan bagi memberitahu mereka yang telah hadir untuk segera mengerjakan sholat. Nah pemirsa, tahukah Anda jika terdapat doa yang terijabah di antara azan dan iqamah? Mungkin sebagian kita belum mengetahui bahwa waktu antara azan dan iqamah adalah waktu utama terkabulnya doa. Sehingga karena ketidaktahuan setelah azan malah disibukkan dengan hal lain yang tidak berfaedah. Padahal Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa waktu tersebut adalah di antara waktu terkabulnya doa. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah kala itu.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap orang memperhatikan waktu tersebut dan memanfaatkannya untuk banyak bermunajat dan memohon pada Allah yang Maha mendengar setiap doa. Selain untuk tujuan sholat, azan dan iqomah juga sunat dilakukan untuk beberapa perkara lain, seperti azan di telinga kanan pada bayi yang baru lahir. Begitu juga sunat diiqomahkan pada telinga kiri. Begitu juga pada jenazah yang hendak disemayamkan. Ini disunahkan karena Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengazankan telinga Hasan ketika beliau dilahirkan oleh Fatimah. Selain itu, azan juga diperkenankan pada waktu kebakaran, waktu perang, dan juga pada orang atau manusia yang menjadi liar perilakunya. Bahkan, azan juga diperbolehkan kepada orang yang dirasuki jin atau setan. Azan miliaran kali telah dikumandangkan sejak 14 abad lalu. Azan dikumandangkan 5 kali sehari semenjak azan pertama kali dikumandangkan 14 abad lalu hingga saat ini. Tak dapat dihitung berapa juta kali azan telah berkumandang. Anggaplah setahun 356 hari. Jika 14 abad adalah 1400 tahun, maka 1400 tahun kali 356 hari adalah 511.000 hari. Dalam satu hari, azan 5 kali dikumandangkan, sehingga sedikitnya azan telah dikumandangkan 2.555 kali. Jika dalam satu hari ada 1 juta muslim di dunia yang mengumandangkan azan, jadi azan telah dikumandangkan sebanyak 2.555 miliar kali. Subhanallah, Maha besar Allah atas segala kehendaknya. Azan juga tak henti dikumandangkan hingga kiamat dan akan terus sambung menyambung di dunia. Faktanya seperti berikut, bumi berbentuk bulat. Ini menyebabkan terjadi perbedaan waktu sholat pada setiap daerah. Ketika azan telah selesai berkumandang di satu daerah, maka selanjutnya azan berkumandang di daerah lain. 1 jam setelah azan selesai di Sulawesi, maka azan segera bergema di Jakarta, disusul pula Sumatera. Dan azan belum berakhir di Indonesia, maka ia sudah dimulai di Malaysia. Burma adalah di baris berikutnya. Dan dalam waktu beberapa jam dari Jakarta, maka azan mencapai Dhaka, ibu kota Bangladesh. Dan begitu azan berakhir di Bangladesh, maka ia telah dikumandangkan di barat India, dari Kalkuta ke Srinagar, kemudian terus menuju Bombay, dan seluruh kawasan India. Srinagar dan Sialkot, sebuah kota di Pakistan Utara, memiliki waktu azan yang sama. Perbedaan waktu antara Sialkot kota, Karachi, dan Kowadar adalah 40 menit dan dalam waktu itu azan fajar telah terdengar di Pakistan. Sebelum berakhir di sana, ia telah dimulai di Afghanistan dan Muscat. Perbedaan waktu antara Muscat dan Baghdad adalah 1 jam. Azan kembali terdengar selama 1 jam di wilayah Hijaz, Al-Muqaddas, Mekah, dan Madinah, Yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak. Proses panggilan azan terus berlangsung melalui seluruh kawasan Afrika. Kumandang keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW yang dimulai dari bagian timur pulau Indonesia itu tiba di pantai timur Samudra Atlantik setelah 9,5 jam. Sebelum azan mencapai pantai Atlantik, kumandang azan zuhur telah dimulai di kawasan timur Indonesia. Dan sebelum mencapai Dhaka, azan asar telah dimulai. Dan begitu azan mencapai Jakarta setelah kira-kira 1,5 jam kemudian, maka waktu maghrib menyusul. Begitu seterusnya, azan terus berkumandang di bumi dan tidak pernah berhenti hingga kiamat terjadi. Subhanallah. Nah pemirsa Hasanah, sekarang mari kita simak muazin pertama Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Bilal bin Rabah al-Habashi. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari muazin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Pria berpostur tubuh tinggi, kurus, warna kulitnya hitam, pelipisnya tipis dan berambut lebat ini di hadapan Rasulullah SAW, dia mengikrarkan diri masuk Islam hingga akhirnya Abu Bakar memerdekakan dirinya. Saat Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, Bilal turut serta. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah mensyariatkan azan. Rasulullah SAW kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu.
Lalu Bilal mengumandangkan azan dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah dan berseru, "Hayyalas sholati, hayyalas sholati," yang berarti, mari melaksanakan sholat, mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqomat. Selain itu, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal. Bilal pula lah yang ditunjuk Nabi untuk mengumandangkan azan di atap Ka'bah sebelum menunaikan sholat zuhur. Azan itu pun menjadi azan yang pertama dikumandangkan di Mekah. Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah hidup. Begitupun ketika Rasulullah wafat. Allahu Akbar. Saat jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan, dia pula yang mengumandangkannya. Namun kali ini suasananya berbeda. Saat Bilal sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana pun tak kuasa menahan tangis. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan. Dalam Syuar min Hayatis Syahabah, karya Dr. Abdurrahman Rafat Basya, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup melakukannya. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Abu Bakar. Karenanya, sejak saat itu Bilal menolak untuk menjadi muazin bagi seseorang. Selain sebagai muazin, semasa hidupnya, Bilal pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Bait Al-Mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Bilal juga merupakan salah satu sahabat yang telah diisyaratkan Nabi bakal menjadi salah seorang penghuni surga. Suatu hari di waktu subuh, Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya aku pernah mendengar suara jalanmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi aku tidak wudhu di waktu malam dan siang, melainkan aku menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya." Subhanallah. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda bahwa azan subuh yang dilakukan 2 kali itu adalah sunnah? Nah, berikut adalah dalil-dalil adanya azan pertama sebelum masuk waktu subuh. Diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Bilal memperdengarkan azan pada malam hari, makan dan minumlah sehingga kamu mendengar azan yang akan diperdengarkan oleh Ibnu Ummi Maktum." Maksudnya adalah jika Bilal berazan di malam hari sebelum masuk waktu subuh, makanlah dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum membaca azannya. Ibnu Ummi Maktum adalah orang buta yang berazan subuh dikala orang mengatakan kepadanya telah tiba waktu pagi. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah kamu jadikan laungan azan Bilal atau seruan Bilal sebagai pencegah seseorang di antara kamu dari makan sahur. Karena suara azan atau seruan azan Bilal pada malam hari adalah untuk memberi peringatan kepada seseorang dari kamu yang kebetulan masih mengerjakan sembahyang malam atau untuk membangunkan kamu dari tidur."
Kesimpulan ada 2 azan di pagi hari, yaitu azan pertama adalah azan pada fajar pertama atau yang disebut dengan kazib. Kurang lebih, azan pertama dikumandangkan pada jam 3.30 pagi sampai dengan 4 pagi, yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada orang yang masih mengerjakan sholat malam bahwa sebentar lagi waktu subuh segera tiba, atau membangunkan orang yang masih tidur. Azan kedua pada fajar kedua atau yang disebut dengan syadik adalah sebagai tanda masuknya waktu sholat subuh. Kita sangat memahami bahwa azan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban sholat mereka. Apa jadinya jika azan dilarang untuk dikumandangkan? Departemen Wakaf Islam di Hebron mengecam tindakan otoritas penjajah Zionis Israel yang melarang kumandang azan di Masjid Ibrahimi. Israel tercatat melarang azan sebanyak 50 kali selama bulan Juli tahun lalu. Dalam pernyataannya, Departemen Wakaf Islam meminta lembaga-lembaga HAM segera turun tangan untuk menghentikan aksi-aksi penodaan agama yang dipraktikkan pemerintah penjajah Zionis Israel di Masjid Ibrahimi di kota Hebron, wilayah selatan tepi barat. Larangan azan ini dilakukan penjajah Zionis Israel dengan dalih mengganggu para pemukim pendatang Zionis. Astagfirullah, benar-benar Zionis Israel itu adalah musuh Islam. Nah pemirsa Hasanah, usai sudah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Semoga selalu membawa pencerahan untuk Anda semua. Jangan lupa ya, saksikan terus Hasanah untuk menambah wawasan Anda hanya di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.